Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan topik 5. Ya, dimulai dari pendahuluan dulu. Monggo. Pendahuluan. Salah satu hal yang paling krusial bagi manusia di dalam menjalani kehidupannya adalah pernikahan atau perkawinan. Karena itu, sebagai agama yang menjadi rahmat sekalian alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan dan panduan berkenaan dengan hukum pernikahan. Tuntunan tersebut menjadi rujukan bagi masyarakat Muslim menjalankan praktik pernikahan. Berkaitan dengan masalah perkawinan, Indonesia mengaturnya melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Materi tersebut dewasa ini kembali menyita perhatian dan menimbulkan diskursus di kalangan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya ketentuan baru mengenai penentuan batas usia nikah, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dalam Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pasal ini dinilai kontroversial mengingat di dalam hukum Islam sendiri tidak ada keterangan yang tegas menyebutkan mengenai batas usia perkawinan. Kajian mengenai batas usia nikah di dalam hukum perkawinan Indonesia sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para ahli. Perkawinan yang dilakukan di bawah usia dewasa ditenggarai dapat memicu timbulnya berbagai masalah biologis, psikologis, sosial, perilaku seksual menyimpang, bahkan hukum. Pada dasarnya, undang-undang perkawinan yang telah dirumuskan berusaha mengatur masalah-masalah seputar perkawinan dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian. Tulisan mengenai batas usia pernikahan selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Hilda Ventiningrum yang mengungkapkan bahwa batas usia menurut ketentuan perundang-undangan Indonesia masih sangat lemah dikarenakan berpotensi mengundang sisi darurat dalam hal ibu dan anak yang dikandungnya. Dari sisi sejarah, Ahmad Masfuful Fuad memberikan komentar bahwa ketentuan batas usia nikah merupakan implikasi dari sejarah panjang yang terjadi sebelumnya. Melihat berbagai kajian para ahli, sebagaimana dikemukakan di atas, nampaknya kajian mengenai batas usia pernikahan dari sisi konsepsi maqasid syariah sebagai kerangka dasar pengembangan hukum Islam masih belum banyak dilakukan. Karena itu, melakukan pengkajian mendalam mengenai bagaimana materi hukum sebagai sebuah produk tersebut terbentuk dipandang perlu mengadakan sebuah kajian secara komprehensif yang difokuskan pada sisi pengembangan hukum keluarga Islam melalui konsepsi maqasid syariah. Terlepas dari berbagai diskursus mengenai batas usia pernikahan dalam hukum perkawinan Indonesia, tulisan ini hendak mengungkapkan bagaimana kerangka maqasid syariah dalam merumuskan tujuan hukum Islam mengenai penentuan batas usia pernikahan. Baik, terima kasih Mbak Lintang. Selanjutnya saya akan membacakan tentang metodologi. Metodologi penelitian ini tergolong ke dalam jenis kualitatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah systematic literature review yang disebut SLRR. Pendekatan ini secara praktis digunakan dengan mengoperasionalkan berbagai prosedur penelitian yang bersifat sistematis dengan melakukan tinjauan literatur. Prosedur sistematis ini digunakan untuk merumuskan masalah, mengumpulkan data, mengevaluasi kelayakan data, menganalisis dan menafsirkan data yang relevan, kemudian menyajikan hasil yang diperoleh. Penggunaan pendekatan ini akan sangat membantu dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan dan mencarikan solusi atas permasalahannya berkaitan dengan agenda perubahan kebijakan yang ideal terkait penentuan batas usia pernikahan di Indonesia secara praktis. Pendekatan tersebut akan melakukan analisis mendalam
terhadap materi yang menjadi fokus yang diangkat dalam penelitian untuk mendeskripsikan bagaimana konstruksi pengembangan konsep apostit syariah dalam hubungannya dengan pengaturan hukum batas usia pernikahan. Selanjutnya bisa diperhatikan. Selanjutnya, mengenai hasil dan pembahasan perkembangan pemikiran mengenai batas usia pernikahan dalam hukum perkawinan Indonesia. Penentuan batas usia pernikahan telah menjadi materi pembaharuan hukum yang sangat dinamis, tidak hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara Muslim yang ada di dunia, di antaranya yaitu Mesir, Pakistan, dan Turki. Di Mesir, penentuan batas usia pernikahan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1923 Pasal 1. Minimal usia pernikahan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini sama dengan apa yang ditetapkan di negara Pakistan berdasarkan Ordonansi Nomor 8 Tahun 1961 bahwa batas usia pernikahan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Berbeda dengan Turki yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan adalah 17 tahun, adapun untuk laki-laki sama dengan dua negara sebelumnya. Perkembangan pemikiran batas usia pernikahan di Indonesia sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari pengkajian terhadap perjalanan sejarah panjang yang melatar belakangi kelahiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam hal ini, konfigurasi politik dan dinamika datang dari lingkungan pemerintah, legislatif, dan masyarakat memegang peran yang sangat penting. Berdasarkan hasil penelusuran, kemunculan materi hukum batas usia pernikahan dimulai dari era kebijakan pada masa pemerintahan Orde Baru, yang dianggap berhasil melakukan transformasi nilai hukum Islam ke dalam pengaturan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan dan instruksi Presiden atau Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam atau KHI. Melihat sejarah perkembangannya, tahap rencana awal materi hukum batas usia minimal pernikahan dapat ditelusuri dari perumusan pasal 7 ayat 1 RUU Perkawinan tahun 1973, di mana pada awalnya perumusan batas minimal usia pernikahan adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Menindaklanjuti surat keputusan di atas, DPR RI dan pemerintah pada saat itu menyepakati untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 terkait ketentuan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Pada bulan Oktober 2019, Undang-Undang disahkan dan mulai diberlakukan oleh pemerintahan dengan perubahan hanya terdapat pada satu pasal, yakni pasal 7 ayat 4 berisikan batas usia perkawinan jadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Menindaklanjuti hal tersebut, DPR RI pemerintah pada saat itu menyepakati untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1 terkait ketentuan batas usia pernikahan. Penyamaan batas usia pernikahan tersebut dinilai telah memenuhi tuntutan perkembangan zaman, meskipun bagi sebagian kalangan umat Islam Indonesia, batas usia pernikahan tersebut masih dianggap menimbulkan polemik di masyarakat berkenaan dengan kendala yang dihadapi oleh masyarakat untuk melakukan praktik perkawinan di bawah 19 tahun, terutama bagi pasangan mempelai perempuan. Namun, penyamaan batas usia pernikahan tersebut dinilai telah memenuhi tuntutan perkembangan zaman.
Meskipun bagi sebagian kalangan umat Islam di Indonesia, batas usia pernikahan tersebut masih dianggap menimbulkan polemik di masyarakat berkenaan dengan kendala yang dihadapi oleh masyarakat untuk melakukan praktik perkawinan 19 tahun, terutama bagi pasangan mempelai perempuan. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya, Terima kasih. Selanjutnya, relevansi maqasid syariah dengan pengertian hukum batas usia pernikahan. Boleh dibacakan, Mbak Ana? Konsepsi maqasid syariah menjadi paradigma penting dalam mengkonstruksi bangunan hukum Islam yang sejalan dengan prinsip-prinsip esensial penegakan hukum Islam. Melalui maqasid syariah, tujuan dibalik pensyariatan hukum Islam dan maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mensyariatkan suatu ketetapan hukum dapat diketahui. Hukum-hukum Islam di dalam Al-Quran yang hukumnya ditemukan secara tidak pasti dapat dirumuskan melalui maqasid syariah. Istilah maqasid syariah pada dasarnya merujuk pada makna dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mensyariatkan hukum Islam. Oleh sebab itu, maqasid syariah dapat didudukan sebagai refleksi dari prinsip mengambil manfaat dan menolak mudarat bagi kehidupan manusia yang mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan. Karena nilai-nilai kemaslahatan tersebut bersifat universal. Di antara tokoh populer yang banyak melakukan kajian mengenai konsepsi maqasid syariah adalah Imam Asy-Syatibi. Beliau berpendapat bahwa maqasid syariah paling tidak mengandung 4 aspek krusial di balik pensyariatan hukum Islam, meliputi yang pertama, syariat memiliki tujuan esensial yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Yang kedua, syariat adalah sesuatu yang harus dipahami oleh seseorang hamba yang mukallaf berkenaan dengan pembebanan hukum yang ditampakkan kepadanya. Yang ketiga, syariat merupakan aturan yang harus dilaksanakan yang bersumber dari wahyu ilahi dan hadis Nabi. Dan keempat, syariat bertujuan mengantarkan pergaulan hidup manusia kepada naungan hukum. Para ulama merumuskan 5 unsur pokok usulal khomsah yang meliputi agama atau biasa yang disebut ad-din, yang kedua jiwa yang biasa disebut dengan nafs, yang ketiga keturunan atau yang biasa disebut dengan nasl, yang keempat, harta atau mal, dan yang kelima, akal. Untuk memelihara 5 unsur pokok tersebut, Al-Syatibi membagi maqasid syariah kepada 3 tingkatan, yaitu yang pertama, tujuan primer, maqasid al-daruriyat, yang kedua, tujuan sekunder, al-maqasid al-hajiyat, dan yang ketiga, tujuan tersier, maqasid at-tahsiniyat. Adapun maqasid at-tahsiniyat dimaksudkan untuk menyempurnakan pemeliharaan 5 unsur pokok. Oleh sebab itu, maka sangatlah jelas bahwa hukum Islam memiliki tujuan menjamin terwujudnya nilai-nilai kemaslahatan melalui penerapan prinsip jalbul masalih wa da'fu al-mafasid. Salah satu wilayah hukum berkenaan dengan masalah syariat adalah hukum keluarga, yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai batas usia pernikahan. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana pada pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Melalui proses yang panjang dan mengundang banyak perdebatan dari berbagai kalangan, akhirnya para pemerintah menetapkan batasan usia sebagai jawaban dari tuntutan pembaharuan di bidang hukum keluarga. Selain itu, ketentuan tersebut ditujukan dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas keluarga yang sejahtera dengan bekal kematangan usia menikah serta memiliki kesiapan yang matang dalam berumah tangga. Pasal mengenai batas usia nikah sebagaimana dikemukakan di atas menjadi sangat kontroversial, mengingat di dalam berbagai kitab fikih sendiri tidak ada pernyataan para ulama yang menegaskan mengenai batas usia pernikahan secara pasti. Para ulama fikih hanya memberikan kajian terhadap aspek kedewasaan berupa sampainya seseorang pada kondisi balik sebagai dasar untuk melakukan pernikahan. Di dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 59, Allah SWT hanya menginformasikan mengenai keadaan balik dan persoalan memberikan izin kepada seorang anak untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti pernikahan. Ayat yang juga seringkali dijadikan rujukan adalah surat An-Nisa ayat 6.
Ayat ini menggunakan lafaz rusydan sebagai terminologi bermakna cukup umur dalam masalah usia pernikahan. Bisa melakukan aktivitas kesehariannya secara mandiri sehingga Al-Quran memberikan kepercayaan yang dibahasakan oleh Al-Quran dalam hal memelihara harta. Dalam berbagai penafsiran yang dikemukakan oleh para ulama tafsir, seorang anak dapat dikatakan baligh manakala telah bermimpi dan ia junub, yang berlaku bagi laki-laki, sedangkan petanda baligh bagi perempuan adalah ketika sudah mengalami haid atau hamil. Adapun makna balighul nikah adalah ketika usia telah dikatakan cukup untuk menikah. Balighul al-nikah dalam penafsiran lain juga ditujukan kepada keadaan seseorang yang sudah sampai bermimpi. Pada kondisi inilah seseorang telah dapat melahirkan anak sehingga seringkali memiliki kehendak untuk menikah. Secara historis, peristiwa berkenaan dengan usia pernikahan di dalam hukum Islam dapat ditelusuri dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah yang ketika itu Aisyah berusia 9 tahun. Keterangan ini bersumber dari hadis Nabi. Namun, di dalam hadis tersebut perlu untuk diberikan catatan penting bahwa ketika Rasulullah SAW menikahi Aisyah pada usia 9 tahun, bahwa di masa itu, terutama di Madinah, usia 9 tahun sudah tergolong dewasa. Melihat kegarangan ini, kondisi kedewasaan pada suatu keadaan masyarakat daerah tertentu biasa saja berbeda dengan masyarakat di wilayah lainnya. Oleh karena itu, faktor sosiologis juga harus turut dijadikan pertimbangan dalam menentukan segi kedewasaan seseorang. Keterangan lain datang dari para fuqaha yang memberikan pandangan bahwa sampainya seseorang pada usia baligh adalah ketika telah mencapai usia 15 tahun, baik bagi perempuan dan laki-laki. Melihat pada usia tersebut dari sisi fisik dan sosial, seseorang sudah bisa mencapai kesempurnaan fungsi-fungsi fisik dan sosial, seperti mampu menjalin pergaulan hidup di masyarakat, dan dapat memahami beban hukum yang ditimpakan kepadanya. Persoalan kedewasaan memang sepatutnya harus secara komprehensif ditinjau dari berbagai sudut pandang kajian yang mendalam dari berbagai segi, termasuk salah satunya adalah dari sisi psikologis. Masalah kedewasaan pada sisi psikologis paling tidak menurut para ahli bisa dilihat dari dua aspek perkembangan, yaitu fisik dan psikis, di mana alat-alat kelamin dan keadaan tubuh telah memperoleh bentuk dan fungsi yang sempurna. Kemudian dari sisi psikologis, seseorang dikatakan dewasa manakala mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, seperti pemahaman terhadap baik dan buruk. Melihat batas usia baligh sebagai penentuan batas usia menikah, maka dapat dipahami bahwa batas usia pernikahan di dalam hukum Islam tidak secara tegas menyebutkan usia dalam hal umur. Hanya saja yang menjadi catatan penting adalah sudah sampainya seseorang pada usia baligh yang ditandai dengan rusydan. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kriteria usia baligh adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 17 bagi perempuan. Adapun mazhab Maliki berpendapat 18 tahun adalah kriteria usia baligh bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun di dalam keterangan fikih tidak secara gamblang mengungkapkan batas usia pernikahan, namun sudah bisa ditangkap bahwa fuqaha di dalam mengidentifikasi usia baligh diorientasikan kepada usaha di dalam meraih kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat. Dalam hal pernikahan, tujuan tersebut bisa dihubungkan dengan meraih kehidupan rumah tangga yang bahagia atau sakinah. Ketiadaan penentuan secara pasti mengenai batas usia pernikahan di dalam hukum Islam harus ditempatkan sebagai ruang bagi para mujtahid untuk mengijtihadinya sesuai dengan kondisi masyarakat dan situasi perkembangan zaman. Karena itu, adanya pembatasan usia nikah di dalam hukum positif harus dipandang sebagai realisasi amanat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 9. Jika dianalisis secara mendalam, pernikahan yang dilakukan pada usia yang dikatakan belum cukup umur ini memiliki resiko dari berbagai segi, baik dari sisi kesehatan, mentalitas, termasuk pada aspek ekonomi yang cenderung bergantung pada orang tua secara finansial dan emosional. Oleh sebab itu, formulasi hukum batas usia pernikahan harus dipandang sebagai usaha mempersiapkan pasangan keluarga yang tidak meninggalkan garis keturunan yang lemah dan relevan dengan prinsip perlindungan terhadap keturunan. Sekian. Terima kasih. Saya akan membacakan kesimpulan dari bab 5 ini. Konsep makasid syariah di dalam merumuskan tujuan pernikahan berkenaan dengan penentuan batas usia pernikahan bertolak dari usaha meraih kemaslahatan dan menolak segala kemadaratan yang ditimbulkan dari pernikahan. Oleh sebab itu, penentuan batas usia nikah sebagaimana telah diatur dalam hukum perkawinan Indonesia merupakan sesuatu yang relevan dengan pemeliharaan terhadap
kemaslahatan di dalam pernikahan dan secara esensial sejalan dengan spirit pengembangan prinsip maqasid syariah. Baik, sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Karena durasi sudah maksimal 20 menit, kita akhiri saja dan dilanjut diskusi di grup WA ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.